bahkan demokrasi sekalipun memberikan peluang untuk menciptakan kehancuran dan kekacauan sebagaimana kekalahan Athena dari Sparta tadi. Sistem komunisme yang dipropos oleh Socrates ini adalah bentuk kemuakannya kepada demokrasi yang telah menghancurkan Athena karena kekalahan dalam perang Peloponnesia. Kawan-kawan, kita bertemu lagi dalam serial pemikiran politik Indopol. Kali ini kita akan menyajikan sebuah argumen Plato atau Socrates tentang sebuah bentuk negara yang diidam-idamkan oleh Socrates sebagai sebuah negara sempurna di mana tidak akan ada lagi ketidakadilan, semua orang merasakan hal yang sama, merasakan kepentingan-kepentingannya terpenuhi oleh negara. Dan dengan itu nantinya negara yang diidamkan Plato ini bisa dianggap sebagai sebuah utopia yang ia anggap akan berhasil. Tetapi jangan terkejut bahwa bagi kita yang belum pernah membaca Republik, bahwa negara yang diusulkan atau yang dipropos oleh Plato atau Socrates dalam Republik ini bukan sebuah negara demokratis di mana semua orang memiliki kebebasan, kemerdekaan, hak-hak yang kita anggap sebagai sudah sewajarnya di negeri kita ini, negeri demokrasi modern. Yang dipropos oleh Socrates atau Plato adalah sebuah negara totaliter di mana negara mengendalikan semua harkat hidup rakyatnya demi tujuan keberhasilan negara tersebut. Plato membagi warga negara dari negara utopis tadi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kalangan pemikir, kalangan filsuf yang dipersiapkan sebagai pemimpin atau raja-raja dari negara tersebut. Kemudian adalah pendukung dari kelas penguasa tadi yang disebut sebagai auxiliaries, yang dari kalangan militer, dari kalangan prajurit untuk menjaga negara dari gangguan-gangguan kedaulatan. Dan yang terakhir adalah common people, orang-orang yang bertugas sebagai warga negara yang hak dan kewajibannya secara utuh diatur oleh negara itu sendiri. Sistem komunisme yang dipropos oleh Socrates ini adalah bentuk kemuakannya kepada demokrasi yang telah menghancurkan Athena karena kekalahan dalam perang Peloponnesia dari Sparta. Mungkin kawan-kawan pernah melihat film 300 yang menceritakan bagaimana 300 orang prajurit Sparta melawan gempuran orang-orang Persia yang ingin menginvasi Yunani kala itu. Negara ini, Sparta ini juga yang akhirnya mengalahkan Athena dalam perang Peloponnesia. Dan akibatnya adalah kehancuran demokrasi Athena secara menyeluruh, walaupun itu dalam tahapan-tahapan tertentu. Demokrasi yang diagungkan oleh Pericles dalam The Funeral Oration-nya, demokrasi yang agung, demokrasi yang menggambarkan sebuah keadaan sempurna di mana semua orang memiliki hak yang sama dalam pemerintahan dan hukum, ternyata tidak mampu menahan gempuran dari kekuatan militer Sparta yang sangat disiplin dan tangguh tadi. Akibatnya Socrates mencoba mendesain sebuah bentuk negara yang menggabungkan antara nilai-nilai demokrasi yang dia anggap penting dan digabungkan dengan bentuk oligarki militer yang dimiliki oleh Sparta. Akibatnya adalah negara yang dibayangkan oleh Socrates ini adalah sebuah kumpulan manusia yang diatur sedemikian rupa, yang didesain sedemikian rupa dengan tugas-tugas tertentu tanpa memiliki kebebasan atau hak-hak individu untuk menentukan nasibnya. Kawan-kawan mungkin pernah menonton film Superman yang berjudul Man of Steel. Di situ Kal-El adalah seorang manusia Krypton yang dilemparkan ke bumi oleh ayahnya yang bernama Jor-El. Di planet Krypton ini menimbulkan kemuakan dari Jor-El bagaimana sebuah komunitas manusia
yang diatur semenjak kecil, kelahiran itu difabrikasi dan diatur bagaimana bayi-bayi yang lahir nanti sudah menjadi kelompok prajurit kah, menjadi ilmuwan kah, menjadi filsuf kah, menjadi pemimpin kah, menjadi tukang sepatu, atau hanya sekedar menjadi penggembira, pelawak, atau yang lain-lainnya. Man of Steel ini menggambarkan sebuah utopia Kryptonian persis seperti yang dibayangkan oleh Socrates dalam konsep philosopher kings-nya. Jadi yang kita bicarakan tadi adalah konsep philosopher kings yang dipropos oleh Socrates dalam Republik tadi. Bayangkan jika anak-anak kita dirancang sejak kecil untuk menjadi seorang prajurit, tanpa pernah mereka bisa membantah atau bertanya mengapa mereka harus menjadi prajurit, mengapa mereka harus menjadi seorang ilmuwan, mengapa mereka harus menjadi seorang seniman. Utopia ini yang dibayangkan oleh Socrates tadi. Karena apa? Karena kemuakan terhadap demokrasi di mana semua orang bisa memimpin, dan terkadang pemimpin-pemimpin dari demokrasi ini tidak berasal dari orang-orang yang ahli. Nah, disinilah konsep philosopher kings yang ingin diangkat oleh Socrates, bahwa sebuah negara mestinya memiliki seorang pemimpin yang benar-benar tahu, benar-benar memahami, sudah menghapus nafsu keduniaannya, agar dia benar-benar mengabdi kepada komunitas yang dipimpinnya, kepada negara yang coba dibawanya menuju kemakmuran tadi. Konsep philosopher king sebenarnya tidak asing bagi kita. Mengapa demikian? Karena setiap orang, setiap warga negara pasti menginginkan seorang pemimpin, seorang presiden kah, seorang gubernur, seorang wali kota yang benar-benar sudah menghapus nafsu keduniaannya, yang sudah benar-benar lepas dari dunia dan hanya bertugas untuk mengabdikan dirinya kepada kepentingan rakyat dan masyarakatnya. Kita harus ingat bahwa cita-cita ini sebenarnya adalah cita-cita yang dibayangkan oleh Socrates dan mungkin dalam film Man of Steel tadi. Tetapi kita harus ingat bahwa sejelek apapun demokrasi yang despise, yang membuat Socrates jijik, bagi kita orang modern, bahwa setiap kita jika diatur secara berlebihan oleh negara, maka akan muncul berbagai macam pemberontakan, kritik, dan hujatan-hujatan lainnya. Tetapi ironisnya, dengan kebebasan-kebebasan individual yang kita inginkan tadi, kita juga menginginkan para pemimpin-pemimpin yang adil, para pemimpin-pemimpin yang agung, yang benar-benar tidak lagi mengingat-ingat dunia, yang tidak lagi mengingat uang, dan godaan-godaan lainnya agar mengabdikan diri kepada kita. Tradisi berpikir seperti ini sebenarnya sebuah ironi, sebuah ambiguitas manusiawi yang tidak bisa kita tolak. Akibatnya mungkin kita mengharapkan sebuah utopia dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk utopia itu terbentuk. Begitu pula pemikiran Socrates ini tidak pernah terwujud dalam masa hidupnya dan dalam masa kapanpun sepanjang sejarah setelah 2500 tahun lebih. Lalu apa pentingnya konsep philosopher's king ini? Para raja-raja bijak ini kita bicarakan. Mengapa Plato menjadi begitu penting bagi proses berpikir kita secara politis? Mungkin alasannya sederhana saja, bahwa philosopher kings ini mengajarkan kepada kita secara manusiawi, secara alamiah, setiap orang menginginkan sebuah negara di mana keadilan itu ada, di mana kesejahteraan sosial itu tercapai, di mana politik itu benar-benar mencerminkan aspirasi dan kehendak rakyat. Dan pemimpin yang memimpin dari komunitas, yang memimpin komunitas tadi adalah orang-orang yang terbentuk moralnya secara baik, mempunyai integritas yang tinggi, yang tidak lagi memiliki keinginan untuk memenuhi nafsu pribadinya, keluarganya, atau golongannya, dan hanya mengabdikan dirinya utuh untuk komunitas tadi. Meskipun terkesan utopis, terkesan bermimpi, tetapi cita-cita itu di dalam demokrasi berusaha kita wujudkan. Pesan terpenting ini membuat kita mempunyai kesadaran bahwa sebuah sistem, sebuah model pemerintahan sebenarnya tidak ada yang benar-benar sempurna.
bahkan demokrasi sekalipun memberikan peluang untuk menciptakan kehancuran dan kekacauan sebagaimana kekalahan Athena dari Sparta tadi. Karena demokrasi begitu anti kepada militerisme, ternyata dengan sikap yang demikian juga Athena kalah dari Sparta. Dengan begitu, sebagaimana episode kita sebelumnya tentang manusia gua, harus membuat kita tidak menjadi jumud, tidak menjadi bigot, karena bigotry adalah bentuk keguaan itu sendiri. Ketika kita menampik adanya pendapat-pendapat yang berbeda, ketika kita melihat adanya keyakinan-keyakinan yang berbeda menjadi ancaman bagi kita, maka bisa jadi pada suatu saat nanti akan ada sebuah kelompok yang mencoba menciptakan sebuah utopia seperti yang disampaikan oleh Socrates tadi. Ketika kita sebagai warga negara sudah dijadikan sebagai produk dari negara tersebut, tidak lagi menjadi individu-individu yang memiliki keinginan merdeka dan kehendak bebas. Ketika kita lebih menginginkan kekacauan dibandingkan harmonisasi, maka tidak akan heran jika pada suatu saat nanti Philosopher's King akan menjadi raja kita, akan menjadi pemimpin kita, dan mengutuk kita ke dalam gua-gua kita sendiri, karena kehendak bebas dan kemerdekaan berpikir itu sudah dicabut dari ruh kemanusiaan kita. Untuk itu, selalulah berpikir, selalulah mengolah kembali semua informasi yang ada. Jangan terjebak dalam keyakinan sendiri yang membelenggu. Karena apa? Karena kemerdekaan berpikir adalah lebih penting daripada kemampuan kita untuk membicarakan segala sesuatu. Selamat berpikir dan selamat menikmati indahnya pemikiran.